Halo, perkenalkan nama saya Gamaliel Sendiri. Saat ini saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi, bab 2, terutama mengenai globalisasi. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui apa itu globalisasi, agar kita mengetahui apa saja bentuk-bentuk globalisasi, agar kita mengetahui apa saja dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, dan agar kita mengetahui cara menghadapi globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi di bidang-bidang berikut ini. A. Globalisasi bidang budaya. Mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain dunia. Globalisasi di bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Contohnya adalah bahasa Inggris adalah salah satu bahasa dunia, sehingga masyarakat Indonesia mulai mempelajari bahasa Inggris dan terlahirlah komunitas yang mampu bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Atau kebiasaan masyarakat yang dulu menggunakan pakaian sopan ketika bepergian ke tempat-tempat sekarang mulai terkikis akibat budaya dari negara-negara barat. B. Globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Contohnya, masyarakat Indonesia dulu yang berkomunikasi dalam jarak jauh menggunakan surat. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam bidang teknologi dan ditemukannya telepon, handphone, internet, serta media sosial lainnya yang ternyata lebih mudah dan efisien dalam berkomunikasi jarak jauh. C. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi merupakan satu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas-batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara, contohnya di Eropa terdapat European Free Trade Association atau EFTA dan European Community atau EP. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC dan lain-lain. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi sebagai berikut. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. 2. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan maksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. 6. Batas suatu negara akan jadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. 9. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. D. Globalisasi bidang iptek. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepat globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan adalah upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis
menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Teknologi adalah seluruh perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Contoh dari globalisasi iptek adalah penggunaan teknologi komputer, faksimile, dan handphone, siaran televisi, dan lain-lain. Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Contoh globalisasi transportasi adalah penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor yang sebelumnya menggunakan kendaraan yang bergerak dengan tenaga hewan. Ada beberapa faktor yang membuat globalisasi bidang ini menjadi semakin berkembang. Sebagai berikut. 1. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih murah dan praktis. 2. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. 3. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Sepertinya pertemuan kita kali ini akan berakhir di sini. Sehat selalu dan panjang umur semua. Terima kasih.